Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hadis sahih dan syarat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Khairunisa Liani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam A2 semester 1. Dosen pengampu saya Bu Maisaratul Husna. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan atau hafalannya, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Hadis sahih juga disebut dengan hadis yang sah, benar, sempurna, sehat, dan pasti. Ada dua ulama yang populer telah meriwayatkan hadis sahih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Digolongkan sebagai sumber hadis yang paling dapat diandalkan. Isnad tidak disertakan, tidak ada indeks yang disertakan, tetapi daftar isinya sangat terperinci. Pilihan 256 hadis yang sebagian besar diambil dari Bukhari dan Muslim, disusun dalam 45 bab. Hadis sahih setidaknya mencakup beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, rangkaian perawinya dalam sanadnya harus bersambung dari perawi pertama sampai terakhir. Menurut Imam Bukhari, sanad dikatakan bersambung apabila antara perawi yang terdekat itu pernah bertemu walau hanya sekali. Sedangkan Imam Muslim menetapkan syarat hidup sezaman. Kedua, para perawinya harus terdiri dari orang yang dikenal siqat, yakni adil dan dobit, atau kokoh, kuat, hafalan sempurna. Ketiga, hadisnya terhindar dari cacat atau ilah dan janggal atau syadz. Keempat, para perawinya yang terdekat dalam sanad harus hidup sezaman. Dan yang kelima, beberapa kitab yang memuat tentang hadis sahih antara lain Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Muwatta, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Jumlah hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ibnu Salah mengatakan bahwa hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari berjumlah 7.275 hadis dengan pengulangan. Jika tanpa pengulangan, berjumlah 4.000 hadis. Sedangkan dalam Sahih Muslim, tanpa pengulangan berjumlah sekitar 4.000 hadis. Hadis sahih dapat dijadikan landasan hukum. Beberapa kitab hadis yang kualitasnya sahih diantaranya: yang pertama, Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Yang keenam, atau yang terakhir, itu adalah Sunan Ibnu Majah. Terdapat 9 pengarangan hadis. Itu yang pertama, Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Yang keempat, Sunan Tirmizi. Yang kelima, Sunan Nasa'i. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Yang ketujuh, Musnad Ahmad. Yang kedelapan, Muwatta Malik. Dan yang terakhir, Sunan Darimi. Selanjutnya, ada 6 kitab hadis kualitas sahih dan pengarangannya. Yang pertama, Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari atau Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abu Daud. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Dan yang terakhir, Sunan Ibnu Majah. Nah, ada berapa sih hadis sahih ini? Sahih Bukhari menurut Ibnu Hajar memuat sekitar 7.563 hadis atau atsar dan tanpa pengulangan.
Tersisa 2.602 laporan. Sahih Muslim memuat 3.033 hadis tanpa pengulangan. Jika kita gabungkan hadis dari kedua koleksi ini, kita peroleh sekitar 4.600 hadis. Terdapat salah satu contoh hadis sahih, yaitu artinya, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta dari hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu dia presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.